Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Statistik Bisnis 2. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas. Selamat mengikuti. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independent variabel. Cara mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas yang pertama yaitu nilai R kuadrat yang dihasilkan sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel bebas banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel terikat. Yang kedua, menganalisis matriks korelasi variabel-variabel bebas. Jika antar variabel bebas ada korelasi yang cukup tinggi, yaitu di atas 0,9, hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Yang ketiga, multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu variance inflation factor atau VIF, di mana nilai cut-off yang umumnya dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance lebih kecil atau sama dengan 0,1 atau sama dengan lebih besar atau sama dengan 10. Perintah-perintah dalam SPSS untuk pengujian multikolinearitas ini adalah pertama kita harus membuka file dulu, ya. Kemudian kita klik menu Analyze, selanjutnya kita klik menu Regression, dan selanjutnya kita klik Linear. Kemudian berikutnya tampak di layar Windows Linear Regression. Pada kotak dependent, isikan variabel terikat atau Y, sedangkan pada kotak independen, isikan variabel bebas atau X. Pada kotak method, kita pilih Enter. Untuk menampilkan matriks korelasi dan nilai tolerance dan VIF, pilih di kotak statistik di sebelah kanan, ya. Di layar akan muncul tampilan linear regression statistik sebagai berikut. Nah, akan ada tampilan layar seperti ini, ya. Apa yang harus kita pilih? Nah, kita aktifkan pilihan covariance matrix, ya, covariance matrix di sini, ya, dan collinearity diagnostic di sebelah kanannya, ya. Yang lain kita abaikan saja. Kemudian klik continue, tekan continue di sini, ya, dan tekan OK nanti setelah kembali, ya. Maka akan didapat hasil seperti ini. Misalnya kita contoh sedang melaksanakan penghitungan jenis kelamin, pengalaman kerja dan usia, ya. Maka di sini akan terlihat, ya, seperti apa. Nah, di dalam SPSS, ya, titik di sini ini berarti koma, ya. Bila tidak ada angka di depan titik, itu artinya dia 0, nah, ini berarti ada minus, berarti 0, min 0,525, ya. Di pengalaman kerja. Kemudian di usia kita lihat min 0,581. Kemudian lanjut lagi di pengalaman ini, pengalaman yang berdasarkan usia min 0,57. Ya. Kemudian, nah ini kita lihat. Artinya di sini tidak terjadi multikolinearitas karena korelasi antar variabel bebas atau independen di bawah 0,9. Nah, ini jauh sekali di bawah 0,9, ya.
Nah, dia nilainya min 0,525, min 0,581, dan min 0,057. Nah, jauh sekali di bawah 0,9. Selanjutnya kita lihat di tabel koefisien. Nah, collinearity statistik di sini kita lihat di bagian toleransinya. Nilainya 0,481, 0,526, dan 0,349. Ya, pada model usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Nah, ini artinya hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,1. Ya. Kemudian kita lihat di nilai varian inflation factor atau VIF-nya, yaitu ada 2,08, ada 1,902, dan ada 2,863 pada model usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Nah, ini artinya hasil perhitungan nilai variance inflation factor atau VIF menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Nah, apabila ini dikombinasikan, ya, nilai tolerance tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai toleransi kurang dari 0,1 dan hasil perhitungan nilai VIF-nya, ya, nilai VIF-nya tidak ada yang lebih dari 10, maka ini dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Nah, ini yang bagus di dalam suatu penelitian, ya. Artinya tidak ada keterkaitan antar variabel-variabel bebas di dalam penelitian tersebut. Sekarang kita lanjut kepada uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ada cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan Sperman-Rowe, uji Glaser, uji Park, dan dengan melihat pola-pola grafik. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot, ya, antara nilai prediksi variabel dengan residualnya atau resid. Ya. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara Z-resid dan Z-pred, di mana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual atau prediksi Y sesungguhnya yang telah di-standardize. Ya. Dasar analisis, kita lihat di sini ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, yaitu bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, langkah-langkah dalam uji heteroskedastisitas dalam SPSS yaitu pertama kita buka file dulu,
kemudian klik Analyze, kemudian klik Regression, dan kemudian Linear. Tampak di layar Windows Linear Regression. Pada kotak dependent, isikan variabel terikat atau Y. Pada kotak independent, isikan variabel bebas atau X. Pada kotak method, pilih Enter. Kemudian untuk menampilkan grafik scatter plot, pilih di kotak statistik di sebelah kanan. Di layar akan muncul tampilan linear regression plots sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam tabelnya seperti ini, ya. Kita lihat masukkan variabel, ya. Kita lihat dulu, masukkan variabel Z resid pada kotak pilihan Y, ya. Sedangkan variabel Z spread, ya, pada kotak pilihan X. Kemudian kita klik continue, ya, abaikan yang lain dan tekan OK. Maka akan keluar hasil atau outputnya seperti berikut. Nah, inilah yang disebut grafik scatter plot, ya. Nah, di mana titik-titik di sini menyebar, ya, menyebar antara di bawah titik 0, nah ini di bawah titik 0, ya, dan di atas titik 0. Nah, artinya penyebaran titik-titik tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, inilah yang bagus dalam suatu hasil penelitian. Ya. Model regresi layak dipakai untuk memprediksi income salesperson berdasarkan masukan variabel bebas usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Kalau kita sedang mencari keterkaitan antara income salesperson atau pendapatan para penjual berdasarkan, ya, usia, pengalaman kerja, dan jenis kelamin. Selanjutnya kita masuki uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Nah, kemarin sudah pada pertemuan sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai uji normalitas yang menurut Kolmogorov-Smirnov. Ya. Ada dua cara mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik, yaitu melihat nilai kurtosis dan skewness, tingkat keruncingan dan tingkat kemiringan dari residual dan uji statistik non-parametrik menurut Kolmogorov-Smirnov atau KS. Pada pembahasan ini akan dilakukan uji normalitas dengan analisis grafik. Nah, kalau kita lihat analisis grafik ini, yaitu dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Atau juga bisa melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Nah, inilah tahapan-tahapan dalam uji normalitas dalam SPSS. Pertama kita buka file, kemudian kita klik menu Analyze, Regression, dan Linear. Tampak di layar Windows Linear Regression. Pada kotak dependent, isikan variabel Y, sedangkan pada kotak independent, isikan variabel bebas X. Pada kotak method, kita pilih Enter.
Untuk menampilkan grafik histogram dan normal probability plot, kita klik pilih statistik di kotak sebelah kanan. Ya, di layar akan muncul tampilan linear regression plot sebagai berikut. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, ya, dalam kotaknya, aktifkan standardized residual plots pada histogram dan pada normal probability plots. Ya. Tekan continue, abaikan yang lain dan tekan OK. Nah, di luarannya atau di outputnya akan kita lihat tabel histogram seperti ini, ya. Yang artinya ini tidak normal, ya. Apabila terjadi diagram seperti ini, ya, ini tidak normal karena grafik histogram memberikan pola distribusi yang merata, ya. Kurtosis negatif, ya. Kita lihat di sini histogramnya merata, hampir semua rata, ya. Jadi ini dikatakan tidak normal, berdistribusi tidak normal, ya. Sedangkan kalau kita lihat berikutnya yaitu normal PP plot of regression standardized residual, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, terjadi normal, ya, normal. Karena kenapa? Titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Nah, ini kita katakan distribusinya normal. Sedangkan di sebelah kiri ini tidak normal, ya, karena histogramnya hampir merata, jadi kurtosis negatif, ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini mengenai uji multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Pada kesempatan selanjutnya akan saya kembangkan kembali mengenai uji berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.